Halo semua, saya Anissa Ranti Maritza dengan NIM 170562556 dari kelas Manajemen B. Nah, di video kali ini saya akan membahas berita mengenai pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada triwulan pertama di tahun 2026 yang mencapai angka 5,61% nih guys. Saya memilih topik ini karena capaian tersebut melampaui tren historis pertumbuhan kita yang sebelum itu stagnan di angka 5%, sehingga menarik banget buat dibedah secara makroekonomi. Perekonomian Indonesia mencatat kinerja solid pada triwulan pertama di tahun 2026 dengan pertumbuhan sebesar 5,61%. Menteri Keuangan Pak Purbaya Yudisadewa menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil dari desain kebijakan yang terintegrasi dengan dukungan utama dari percepatan belanja pemerintah yang melonjak di angka 21,81%, serta tetap terjaganya konsumsi rumah tangga dan investasi. Di tengah ketidakpastian ekonomi global ini, pemerintah optimis dapat terus memacu pertumbuhan ekonomi melalui penguatan sektor domestik dan insentif industri, sembari menjaga inflasi tetap terkendali. Secara makroekonomi, pertumbuhan 5,61% ini dapat dijelaskan melalui pendekatan pengeluaran agregat dengan rumus ini, di mana lonjakan belanja pemerintah sebesar 21,81% berperan sebagai mesin penggerak utama. Berdasarkan teori Keynesian, peningkatan pengeluaran pemerintah menciptakan efek pengganda yang memberikan stimulus langsung ke dalam perekonomian, memicu aktivitas di berbagai sektor terkait, dan meningkatkan pendapatan nasional. Sementara itu, stabilitas konsumsi rumah tangga sebagai komponen terbesarnya PDB menandakan terjaganya daya beli masyarakat berkat keberhasilan pengendalian inflasi. Hal ini didukung oleh tingginya keyakinan pelaku usaha terhadap iklim investasi nasional untuk menambahkan kapasitas produksi jangka panjang, yang sekaligus menjadi langkah diversifikasi risiko untuk mengurangi ketergantungan pada sektor eksternal di tengah ketidakpastian global. Pertumbuhan ini membawa dampak nyata bagi perekonomian kita. Yang pertama, penciptaan lapangan kerja, yang kedua, peningkatan daya beli, yang ketiga, kepercayaan investor, dan yang keempat, tantangan inflasi. Secara objektif, angka 5,61% ini adalah indikasi kuat bahwa struktur ekonomi domestik kita telah cukup matang untuk mengurangi ketergantungan pada sektor eksternal. Namun, kita harus bersikap kritis bahwa keberhasilan ini adalah momentum yang rapuh. Tantangan utamanya bukan sekedar mengejar angka, melainkan memastikan efisiensi belanja pemerintah dan stabilitas harga agar pertumbuhan tersebut benar-benar mampu meningkatkan produktivitas nasional dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Sebagai simpulan, pertumbuhan 5,61% ini merupakan pencapaian strategis yang membuktikan keberhasilan transisi kebijakan fiskal Indonesia menjadi penggerak aktif ekonomi. Saran dari saya agar pemerintah terus menjaga kedisiplinan eksekusi kebijakan ke depan, karena pertumbuhan berkualitas hanya akan terwujud melalui belanja yang tepat sasaran dan iklim investasi yang sehat.